Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittahadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna kadzib yaquluna alla kadziba. Sadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Ya, ini memang jadwal saya, maunya tadi biar diisi sama Gus Gozi, tapi ternyata malah dikembalikan lagi ke saya. Kemarin tidak siap, tadi agak kurang enak. Gangguannya kalau pagi itu biasanya saya perut kurang enak, tapi ternyata ini gangguan ya, gangguannya syaitan. Jadi mesti pagi mesti ada kendala. Kalau pagi itu ya Allah gangguannya luar biasa, karena memang pahalanya pagi hari ini sholat subuh berjamaah dan sholat isya itu luar biasa. Kata Nabi, seandainya orang-orang itu tahu pahala daripada sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Saking besarnya pahalanya ya. Pernah diadakan penelitian tentang pentingnya pagi hari. Semua manusia, bahkan orang yang punya anjing pun itu melatih anjingnya di pagi hari ya. Tapi bukan berarti saya mau membandingkan dengan anjing. Di Amerika itu mengadakan seminar. Ada seorang calon doktor Islam itu mengadakan penelitian. Mereka berusaha untuk datang lebih pagi. Ternyata di aula itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendengarkan seminar itu dan ingin duduk di depan, dan dokter ini sudah undangannya jam 8, dia datang jam 6. Ternyata jam 6 itu sudah tidak menemukan tempat. Dia akhirnya duduk di paling belakang. Artinya itu hanya seminar, sedangkan ini adalah menghadap kepada Allah. Makanya benar sholat itu kategorinya sangat tinggi, sampai digambarkan di dalam surat Al-Baqarah 45-46 supaya sholat itu dijadikan sabar sebagai penolong. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sholat ini adalah perjumpaan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Makanya saya di sini bawa buku karena ini membahas tentang sholat. Jadi saya takut salah ya. Nah, ini paling rawan ini ya, paling rawan. Salah sedikit nanti tergelincir terus kemudian dikerjakan oleh orang lain, dosanya terus nyampe ke saya. Tapi kalau itu membawa kepada kebaikan, maka kita akan digolongkan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah ya. Pahalanya orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang sedang beribadah ya, lebih baik ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin
Ini saya akan menyampaikan nanti menjadi pembanding saja. Kalau ada hal yang kurang berkenan ya jadi jangan dipakai, tapi ini hanya untuk membawa kepada kehusuan tata cara sholat. Yang pertama, niat ya. Niatnya harus dibangun. Tapi saya yakin kita semua menuju masjid itu sudah niat untuk sholat ya. Al-qasdu ya, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinam bi fi'lihi ya. Sudah ada niat, syariatnya harus sudah ada niat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, niat sholat tidak harus diucapkan. Ini ada beberapa yang begitu, tidak harus diucapkan, karena niat bukanlah pekerjaan lisan melainkan pekerjaan hati. Cuman saya dari dulu itu tidak pernah diajarin begitu. Mulai dari saya SD, kemudian diajari ustadz-ustadz saya, guru ngaji saya ketika di desa itu mesti diajari usolli fardhu dhuhri dan seterusnya itu. Ternyata kajian-kajian baru ini wah luar biasa ini. Ya memang ada pembahasan begitu. Kemudian saya cari referensi, ketemu dengan penjelasannya Ustadz Adi Hidayat. Jadi silahkan dilakukan, karena niat yang diucapkan itu dalam rangka mengantarkan niat yang ada di dalam hati ya. Jadi untuk membangun niat yang di dalam hati supaya semakin yakin dan semakin mantap niatnya kepada Allah. Dan itu menjadi penting ya. Ada beberapa yang paling fatal lagi berkaitan niat itu. Cukup saja sudah dari luar masjid sudah niat untuk sholat, jadi langsung Allahu Akbar gitu. Saya kurang sepakat itu, karena untuk mencapai kepada Allahu Akbar ini tidak mudah itu, tidak mudah. Beberapa teman di pondok itu sampai was-wasnya itu tidak karu-karuan. Saya waktu sanawiyah itu usolli fardhu dhuhri sampai begitu itu. Jadi sampai akhirnya tidak ikut berjamaah itu. Jadi kalau dia mau sholat duhur, bahkan wudhunya pun juga begitu itu. Was-was orangnya was-was. Teman saya itu was-wasnya luar biasa. 2 jam di kamar mandi itu. Bukan di kamar mandi, di sungai yang ada sumbernya. Biasa di pondok itu memanfaatkan situasi alam. Jadi di sungai ada sumbernya, ya mandinya di situ. Akhirnya teman-teman itu mau mandi ngantri di belakang itu. Padahal itu pesantren ya. Jadi akhirnya tidak mandi-mandi yang di belakang itu. Nah, dia berangkatnya jam 10 baru selesai setelah adzan, menjelang adzan. Begitu juga sampai di adzannya, di sholatnya masih juga was-was. Saking pentingnya niat ya. Jadi niat itu harus ditata dengan sebaik-baiknya, karena kalau niatnya salah nanti ke belakangnya juga salah. Kemudian berdiri ya. Berdiri ini bagi yang mampu, kalau tidak mampu ya tidak usah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk ya berbaring, kalau tidak bisa berbaring ya mengedipkan mata. Kalau tidak bisa mengedipkan mata sudah secara otomatis sudah dibantu oleh tetangga kanan kiri untuk disolati ya. Terus memandang tempat sujud. Yang ketiga, kerjakan sholat mulai dari takbir hingga dengan salam dengan mengarahkan pandangan mata kita pada tempat sujud agar bisa lebih konsentrasi dan hati menjadi lebih khusyuk. Jangan menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini memang berbahaya nih. Apalagi teman atau jamaah yang ada di depannya itu menggunakan baju yang ada tulisannya. Wah, berbahaya itu. Allahu Akbar gitu ya. Kemudian dilihat di depannya itu ada tulisannya. Tulisannya kecil-kecil, itu bisa jadi dibaca itu. Apalagi tulisannya nggak bagus gitu ya. Bahkan tulisannya I love you gitu ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap tulisannya fokusnya ke tulisan itu. Maka dianjurkan kalau
sholat itu menggunakan baju yang polos, ya baju yang tidak ada tulisannya, khawatir di tulisannya apalagi di punggung gitu ya. Kaos itu kan banyak tulisannya, ada tulisannya. Itu akan mempengaruhi kekhusyuan di dalam sholat, memandang ke tempat sujud. Setelah itu takbiratul ihram. Kenapa memandang ke tempat sujud? Karena posisi badan, memandang ke tempat sujud itu sama dengan ketika kita sudah takbir. Caranya takbir ada 3 ini yang boleh. Takbiratul ihram dilakukan saat akan memasuki sholat. Caranya dengan mengangkat kedua tangan hingga bertepatan bahu sambil membaca Allahu Akbar. Boleh di sini. Ini setinggi ini ada gambarnya ini, mohon maaf. Ini ada 3. Mengangkat kedua tangan hingga bertepatan bahu sambil membaca Allahu Akbar. Kata Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bertepatan bahu ketika memulai sholat. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Majah. Boleh juga mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sebagaimana dijelaskan sahabat Wail bin Hajar radhiyallahu anhu. Sungguh aku melihat dan memerhatikan bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat. Aku melihat beliau berdiri bertakbir dan mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan telinganya. Ini. Tapi tidak usah diukur, Allah tidak usah diukur, sejajar dengan telinganya, ya kira-kira saja ya. Allahu Akbar, lalu membaca Allah. Boleh bertepatan dengan bahu atau boleh juga sejajar dengan telinga. Silakan memperhatikan. Pandangan mata tepat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Ini kalau saya ikut dulu pelatihan sholat khusyuk Ustadz Abu Sangkan, itu angkat tangan itu sama dengan kita ditodong penjahat gitu ya. Angkat tangan gitu, angkat tangan sungguhan. Ada perampok, mau ngerampok harta kita, itu kan kita angkat tangan. Tentara Ukraina itu yang menyerah, itu angkat tangan itu. Berjalan itu angkat tangan, itu tanda menyerah. Tanda menyerah. Tandanya kita ini menyerah. Nah, kita ini sholat menyerah. Kepada perampok saja kita menyerah, takut. Apalagi ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nanti di iftitahnya itu kan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bikrata wasilah inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ku hadapkan muka wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi hanifan dengan hati yang lurus. Ini menghadap kepada Allah tolah-toleh. Yang tidak boleh itu angkat tangan tinggi. Saking ingin khusyuknya ya, diangkat tangannya tinggi-tinggi. Allah, tidak boleh kalau di sini keterangannya. Mendangak ke atas nggak boleh. Allahu Akbar, nggak ada boleh ya. Kemudian meletakkan tangan bersedekap. Setelah takbir, letakkan tangan di atas pergelangan tangan kiri dan letakkan kedua tangan itu sedikit di atas pusar. Pusarnya sudah di sini. Nah, di sini. Tapi tidak usah dilihat. Saya yakin sudah terasa itu. Tidak boleh di sini. Tidak ada keterangannya di sini. Bolehnya di sini. Boleh di sini. Letakkan kedua tangan sedikit di atas pusar. Fauqa suratihi bin qalil, jadi bukan pada pusarnya, apalagi di bawahnya pusar, nanti kedinginan ya, karena kedinginan kemudian dihangatin ya, bahaya nanti ya. Orang yang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri di dalam sholat, dan tidak berputar, jadi satu gerakan Allahu Akbar, tidak berhenti ya. Kalau tidak keliru, waktu dulu saya belajar salah satu yang membatalkan sholat itu adalah
bergerak lebih dari 3 kali ya. Jadi bergerak lebih dari 3 kali. Habis garuk-garuk di sini, terus kemudian garuk-garuk di sini. Ini sudah. Jadi kalau misalnya gatel di sini, geraknya 1 kali. Ya, saya waktu di Al-Qadiri itu diajari teman ya. Kemudian ustadznya kakak tingkat ya, tapi ahli kitab. Jadi kalau di sini gatel, gerak 1, 2. Ini boleh ini begini. Ini boleh ini. Tapi tidak boleh begini, ini berarti lebih dari 3 ini sudah. Jadi ini gerakan sudah 1 gerakan, 1, 2, 3. Nah, tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Apalagi pas banyak itu. Makanya kalau mau sholat harus dalam keadaan nyaman badannya ya. Ya berwudu itu dalam rangka supaya badan itu yang gatal-gatal hilang ya. Kalau gatal-gatal semua ya berarti disuruh mandi ya, mandi pakai sabun yang anti gatal. Jadi orang yang melakukan sholat disunahkan meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan. Kan pernah ada itu yang diputar-putar itu Pak, Allahu Akbar gitu. Nah, katanya Ustadz Adi Hidayat nggak ada itu hadisnya itu, nggak ada, saya belum menemukan. Embu, enggak tahu saya hadis yang mana. Saking enggak adanya, di hadis dhaif juga enggak ada gitu kata-katanya. Di hadis dhaif juga tidak ada. Tapi saya tidak tahu, ada beberapa teman itu saya lihat juga tidak ahli kitab, tapi kok sholatnya begitu gitu ya. Saya enggak ngertiin. Allahu Akbar. Ya memang 1 gerakan tapi kok berputar gitu. Nah, saya tidak berani menyalahkan, cuman kepada kita saja karena golongan NU ya, khawatir dia punya aliran tersendiri ya. Baru-baru ini ada aliran yang membolehkan merokok ya karena tidak mengenyangkan di Situbondo ya. Terus kemudian boleh ya bergaul dengan istri karena istrinya sendiri ya. Yang penting bukan istri orang lain katanya begitu. Ini wah ini kiai aneh ini, kiai baru modern ya. Cari pengikutnya banyak katanya di Situbondo, banyak menyebar sudah di WA itu. Yang ke-6 membaca doa iftitah. Nah, doa iftitahnya macam-macam, ada dasarnya Allahumma ba'id itu kalau golongannya minhum, ada beberapa kelompok yang pakai itu. Kalau kita kalau saya kabira walhamdulillah katsira, itu yang saya terima dari guru saya dan mau ngerubah saya tidak bisa. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Musyrikin pertama, dan sesungguhnya aku bukanlah golongan orang-orang musyrik ya. Membaca doa iftitah. Terus ini dipersingkat karena waktunya hanya 7 menit. Setelah doa membaca isti'adzah, ada yang membaca pertama tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Sunnah. Jadi misalkan tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kalau saya dengan bismillahnya, saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Biasa di kalangan Nahdliyin ya. Ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada dasarnya juga ya. Penafsiran tentang apakah Al-Fatihah itu dimulai dari bismillah atau alhamdulillah gitu ya. Ada yang menafsirkan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah. Tapi kalangan Nahdliyin sepakat itu mulai dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini yang mungkin sampai di sini saya nanti akan membahas karena saya masih ada waktu lagi untuk menyampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah. Membaca surat Al-Fatihah ya. Setelah membaca isti'adzah kemudian membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, disebut demikian karena menjadi pembuka surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang selalu diulang. 7 ayat itu yang dimaksud mulai dari bismillah. Para pakar sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat adalah sebagai rukun sholat. Nah, kita sudah paham kalau itu. Artinya apabila rukun itu ditinggalkan, sholatnya menjadi tidak sah. Rasulullah bersabda, tiada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.
Nah, oleh karena itu Fatihahnya diperbaiki ya, diperbaiki. Apalagi sholatnya sendirian. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan itu di dalam Al-Fatihah itu. Pertama, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setidaknya paham maknanya. Yang ketiga, Allah itu menjawab setiap Fatihah yang kita ucapkan. Allah menjawab Bismillahirrahmanirrahim, hambaku menyanjungku, kata Allah. Terus kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim, hambaku memujiku. Terus hambaku menyanjungku kembali. Terus kemudian hambaku meminta kepadaku. Terus terakhir jawaban Allah ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku berhak terhadap apa yang dia minta. Jadi satu-satunya ayat surat yang Allah langsung menjawab itu di Al-Fatihah. Makanya kalau kita berjamaah, kita dengarkan Fatihahnya imam ya. Bagaimana kalau sholat berjamaah dan imam mengeraskan bacaannya? Apakah kita harus tetap membaca surat Al-Fatihah ataukah hanya mendengarkan bacaan imam? Ada 2 pendapat tentang masalah ini. Saya harus jelaskan ini. Pertama, Al-Fatihah itu wajib dibaca baik ketika sholat sendirian maupun berjamaah. Kalaupun imam mengeraskan bacaannya, tetap saja kita harus membaca surat Al-Fatihah. Ini yang landasan dalilnya adalah riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu, dia berkata, kami pernah sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Ini kebetulan beliau melantunkan bacaannya dengan nada yang berat. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, sepengetahuanku kalian melantunkan bacaan di belakangku. Kami menjawab, iya. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan hal itu kecuali membaca Al-Fatihah. Karena tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membacanya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud. Tapi ada yang membaca Fatihahnya itu setelah Imam Al-Fatihah. Jadi setelah waladdallin, aminnya jangan sampai lupa karena di sini ada menjadi sunnah ya. Sebentar ya. Membaca amin setelah membaca Al-Fatihah sampai pada kalimat waladdallin, disunahkan untuk membaca amin. Ya Allah, mohon kabulkan permohonan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan waladdallin, ucapkanlah amin. Barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, dosanya yang lalu telah diampuni. Ini sahih, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau imamnya sudah waladdallin, tadi hambaku berhak terhadap apa yang dia minta. Amin. Tidak cepat amin, tidak begitu, karena itu artinya nanti beda juga. Kalau tulisannya A2 M I-nya 2 1. Amin. Jawabannya begitu. Tapi juga tidak terburu-buru, sambil membayangkan malaikat juga mengamini. Karena malaikat ketika imam mengucapkan waladdallin, malaikat juga mengamini. Makanya barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, langsung runtuh dosa-dosanya. Dosa kecil ya, tapi tidak dibuat-buat ya. Tidak dibuat-buat. Kalau dosa besar, berzina, itu tidak termasuk kategorinya ya. Ada pintu taubatnya sendiri ya. Dan lain sebagainya, selain dosa syirik ya. Jadi dosa-dosa kecil yang mungkin apa gitu ya, hanya berkata kasar kepada teman gitu ya. Tapi kalau kepada teman harus selesaikan dengan teman ya, karena sakit hatinya. Makanya lebih gampang itu kalau dosa kepada Allah ya. Kepada Allah katanya kiai istighfar selesai. Kalau kepada teman, kepada saudara, kata-katanya menyakiti, ya selesaikan sampai aku minta maaf tadi menyakiti hati kamu. Saya minta maaf tadi mungkin ada yang tidak. Oh ya, tidak apa-apa. Sudah, saya memaafkan, dan saya juga minta maaf. Sampai di sini hadirin sekalian, ini membaca surat masih belum sampai kepada tahiyat, karena kalau diteruskan nanti bapak dan ibu tidak pulang-pulang ya. Dan ini sudah cukup banyak waktunya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mari kita sama-sama untuk meniatkan diri untuk mendekat kepada Allah, karena salah satu yang bisa kita jadikan jembatan untuk memperoleh segalanya dari Allah itu adalah ya salah satunya adalah sholat. Maka perbaiki sholat, katanya kiai-kiai, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki pula kehidupanmu, rezekimu, keluargamu, dan seterusnya. Jadi endingnya ada di sholat, kita akan mendapatkan segalanya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.